Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. Good morning. Oke, kali ini Miss akan melanjutkan our material about simple present tense. Nah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan langsung menonton video Miss ya. Oke, we start. The first is about definition of simple present tense. So, simple present tense means bentuk tenses yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi saat ini, present, atau kejadian yang berlangsung berulang kali atau kebiasaan pada suatu spesifik waktu. Karena terjadi pada waktu sekarang, maka pasti menggunakan verb one. Nah, ingat ya, itu merupakan ciri-ciri dari simple present tense, verb one. Nah, jadi simple present tense ini adalah tenses yang sering digunakan. Oke, kita lanjut dengan rumus. Nah, untuk membentuk kalimat tenses biasanya digunakan kata kerja bentuk dasar atau verb one, kecuali kata ganti orang ketiga, yaitu menggunakan verb one plus s or es. Nah, jadi untuk spelling kata kerja pada orang ketiga atau she, he, it itu tergantung dari akhiran kata kerja verb. Nah, contohnya untuk kata kerja yang menggunakan yang berakhiran o, ch, sh, x atau z itu harus ditambahkan dengan is. Nah, contohnya go menjadi goes. Setelah itu untuk kata kerja yang berakhiran konsonan y, jadi kita tuh harus menghilangkan y-nya digantikan dengan ies, carry, carries. Nah, gitu. Sedangkan untuk kata kerja yang berakhiran vokal plus y, cukup tambahkan s, for example, play. Jadinya plays. Nah, ingat ya, untuk kata kerja orang ketiga, she, he, it itu harus ditambahkan s or es. Selain itu, no, tidak ada tambahan s or es. Nah, selanjutnya adalah bentuk contoh kalimat yang bisa kamu gunakan. Nah, untuk menunjukkan kejadian berulang yang berlangsung saat ini, I take motorcycle to the office. Nah, di sini kan bukan kata kerja ketiga, berarti tidak ada menambahkan s or es. Jadi verbnya tetap verb one, yaitu take. Di sana sudah Miss bold. And then the second untuk menunjukkan suatu fakta. Nah, the president of Indonesia is Joko Widodo. Nah, jadi ini tuh menunjukkan sebuah fakta. Di situ ada to be-nya yang sudah Miss bold, yaitu is. Next is untuk menunjukkan suatu kebiasaan atau habit. Doni gets up early at 5 o'clock every day. Nah, jadi Doni gets up early. Kenapa sih kata kerjanya ditambah s, Miss? Nah, karena ingat di situ ada kata kerja yang ke orang ketiga, Doni gets. Nah, jadi kita tuh harus menambahkan s. Oke. Nah, lanjut, yaitu ada dua macam bentuk kalimat. Yang pertama adalah kalimat verbal atau menggunakan kata kerja, sedangkan nominal yaitu bukan menggunakan kata kerja. Nah, di sini ada bentuk dari rumus verbal dan nominal tadi. Jadi di setiap rumus simple present tense itu start from positive, negative, and interrogative. We have two formula. The first is subject plus verb plus verb one plus s or es plus object. Nah, di sini di rumus ini terdapat dua ya. Nah, yang di atas itu adalah rumus untuk verbal, yang di bawah itu adalah rumus untuk nominal. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya I use social media. And then the second formula of negative berarti untuk yang nominal, subject plus to be plus to be m is r. Nah, jadi to be itu mencakup tiga ya, ada m, ada is, ada r plus adjective or adverb. She is very polite and kind. Nah, itu untuk yang ke dua. To be nya menggunakan is and then ditambahkan dengan adjective. Oke, next is rumus yang negatif untuk yang verbal, yaitu subject plus do or does not plus verb one. Nah, contohnya
they do not use social media. Rumus yang kedua yaitu subject plus to be, am is are, plus not plus adjective or adverb. Nah, contohnya, she is not very polite and kind. Selanjutnya untuk kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan, yaitu rumusnya do or does plus subject plus verb one object. Contohnya, does he use social media? Nah, untuk di secondnya, to be plus am is are plus subject plus adjective or adverb. Jadi is he polite and kind. Nah, jadi to be itu diletakkan di depan, baru ditambahkan dengan to be. To be baru ditambahkan dengan subject dan dilanjutkan dengan adjective or adverb. Is di situ sebagai to be, si di situ sebagai subject, and polite and kind itu sebagai adjective. Nah, itu untuk contohnya dan rumusnya. Kita lanjut untuk, nah di sini ada about subject ya, I, you, we, they, and he, she, it. Nah, kita jabarkan dulu yang untuk I, you, we, they. Nah, untuk kalimat positif, kata kerja tidak diikuti imbuhan s or is. Ingat, sedangkan yang he, she, it itu akan diikuti dengan imbuhan s or is. Contoh kalimat, I go to school, he goes to school. Nah, di situ terdapat perbedaan ya. Ingat, kita tuh tergantung dari subjek. Jika I berarti tidak menggunakan tambahan s or is. Beda kalau kita menggunakan orang ketiga, berarti menggunakan s or is. Selanjutnya, untuk kalimat negatif, do not atau don't digunakan sebelum kata kerja. Contohnya, we do not attend class together. Nah, untuk yang he, she, it atau kata kerja orang ketiga, untuk kalimat negatif doesn't not or doesn't digunakan sebelum kata kerja. Contohnya, he doesn't attend class with me. Nah, gitu adalah contohnya ya. Selanjutnya untuk kalimat interrogatif, kata do mengawali kalimat. For example, do you finish your homework? And then the contoh untuk he, she, it adalah does she finish your homework? Nah, jadi itu tuh tergantung dari subjek yang kita gunakan. Nah, ingat ya, untuk kalimat yang menggunakan to be, bentuk harus selalu dalam present tense, yaitu is, am, and are, yang pastinya mengikuti subjeknya. Oke, we next. Nah, jadi ciri dari simple present tense itu, kenapa sini Miss jelaskan tentang ciri-ciri khusus simple present tense. Nah, nanti ketika kalian pas ujian dan di situ terdapat soal yang kalian tidak tahu itu tenses apa, itu akan mendapatkan kesulitan dalam menjawab pertanyaan. Nah, jadi di sini misalkan memberikan kalian ciri-ciri dari khusus simple present tense. Jadi ketika kalian melihat kalimat itu, kalian sudah tahu bahwa ini adalah kalimat tentang simple present tense. Oke. The first is predicate tense selalu berupa bare infinitive. Khusus subjeknya terdiri dari orang ketiga tunggal seperti she, he, it. Nah, kata kerjanya pasti akan memperoleh akhiran huruf s, is, or ies. Nah, next, kalimat tanya. Dalam kalimat tanya akan dibentuk dengan menambahkan kata do or does untuk kalimat verbal, sedangkan untuk to be, am, is, are kita gunakan untuk membuat kalimat non-verbal di depan subjek. Nah, yang ketiga yaitu sedangkan untuk kalimat negatifnya akan memperoleh kata do not or don't atau does not dalam kalimat verbal. Begitu pula untuk to be, am, is, are dalam kalimat non-verbal di belakang subjek. Sedangkan bila kalimat verbal tersebut dalam menggunakan kata does or doesn't, adanya akhiran huruf s or ies dapat kita hilangkan dari kata kerja yang ada. Anda dapat membandingkan antara penggunaan kata do dan juga does. Oke. Next is about time signal or tanda waktu simple present tense. Nah, jadi ini juga bisa termasuk dalam ciri-ciri. Jadi kalau terdapat every year, every month, at 7, here or there, every week in the morning, or every day, twice a day. Nah, ini merupakan adverb of time dari simple present tense. Jadi ketika kalian melihat adverb of time ini,
kalian bisa memutuskan kalau ini merupakan simple present tense. Nah, kalian bisa dilihat dari adverb-nya ya, kalau dalam sebuah paragraf. Untuk keterangan perulangan atau adverb of frequency, itu biasanya ada menggunakan seldom, always, sometimes, as a rule, often, ever, nowadays, frequently, one in a while, normally, commonly, generally. Nah, biasanya adverb of frequency ini seringkali diletakkan sebelum kata kerja atau sesudah to be. Nah, di sini ada Miss letakkan contoh paragraf dari simple present tense. My name is Indah, my full name is Indah Astuti, I'm 17 years old, now I'm a third grade high school student. I'm the second of 3 siblings. My brother is named Fikri Al-Awi, while my younger sister is named Nafifa Dwi. I currently live. Nah, di sini menggunakan I currently live. Berarti ini menggunakan adverb of frequency. Nah, in Indonesia with my father, mother, and grandmother. At home, I have pets such as cats, rabbits, and fish. They are my favorite pets. Nah, jadi Miss minta kalian membuat tentang contoh paragraf simple present tense, dan itu harus kalian videokan and submit to Miss. Oke? Nah, jadi I think enough untuk material kita tentang simple present tense. Semoga kalian bisa mengerti, dan jika ada pertanyaan atau mungkin dari yang Miss jelaskan tadi ada kekurangan, kalian bisa langsung PC Miss ya. Ingat, your homework is make a video about the simple present tense and send to me. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.